Waalaikumsalam Bu Nurma. Apa kabar nih Bu? Iya, insya Allah ada Bu. Ada permasalahan apa sih sebenarnya dengan Bu Nurma? Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu kurang bersemangat. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hati ya Bu. Baiklah Bu Nurma. Apa yang bisa saya bantu Bu? Dan apa tujuan yang ingin Ibu capai dari hasil diskusi kita? Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, Bu Nurma. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan kepada saya, apa masalah yang sedang Ibu pikirkan saat ini? Mudah-mudahan dengan berdiskusi seperti ini bisa membantu Ibu menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Karena saya kasihan juga sih melihat ibu yang akhir-akhir ini merasa kebingungan dan kurang bersemangat dalam mengajar. Merasa sangat kecewa bagaimana maksud Bu Nurma? Apa yang membuat ibu merasa sangat kecewa sebenarnya? Selama ini yang saya tahu, ibu itu tergolong piawai dalam mengajar dan peserta didik banyak yang senang dengan cara Bu Nurma mengajar. Oh, maksud Bu Nurma bahwa kehadiran dan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan tidak lagi seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, Bu. Padahal Bu Nurma pernah cerita sebelumnya kepada saya bahwa di kelas Ibu proses pembelajaran itu selalu berjalan dengan baik. Aktivitas peserta didik juga baik. Terjadi komunikasi antar peserta didik, kemudian terjadi juga komunikasi antara guru dan peserta didik. Nah, dalam hal ini berarti proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah tergolong baik. Oh, begitu ya, Bu ya. Tapi bagaimana Ibu bisa berpikiran seperti itu?
Oh, 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 seperti itu, Bu, ya. Jadi, kalau saya perhatikan permasalahan yang Bu Nurma hadapi, sebenarnya Bu Nurma ini mengalami kesulitan dalam memfasilitasi peserta didik untuk belajar berdasarkan kebutuhan belajarnya. Bukan seperti itu, Kak Bu Nurma? Terus bisa tidak diceritakan kesulitan apa lagi yang Ibu rasakan selain yang telah Ibu ceritakan tadi? Siapa tahu dengan menceritakannya akan membantu Ibu mengurangi beban pikiran. Ya. Nah, terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi, apa kira-kira yang Ibu dapat lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik? Nah, kemudian apa juga yang Ibu dapat lakukan untuk berkomunikasi dengan peserta didik yang tidak mengikuti proses pembelajaran, Bu? Serta apa yang pernah Ibu lakukan untuk memperbaiki diri? Oh iya, seperti itu Bu ya. Nah, dari apa yang Bu Nurma sampaikan tadi, manakah yang kira-kira yang akan menjadi prioritas utama untuk Ibu selesaikan terlebih dahulu? Oh iya. Nah, bagaimana dengan prioritas kedua Ibu? Apa yang kira-kira Ibu rencanakan untuk prioritas yang kedua tersebut? Iya, betul sekali Bu Nurma. Nah, menurut saya itu adalah langkah yang tepat sekali terkait permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, dari apa yang ingin Bu Nurma capai, komitmen apa saja yang Ibu ingin lakukan ke depannya terkait menjalankan rencana aksi Ibu?
Bagus sekali komitmennya, Bu. Saya sangat mengapresiasi komitmen yang Ibu buat. Nah, dari komitmen yang Ibu telah buat tadi, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk menjalankan komitmen tersebut agar terlaksana dengan baik? Iya, baiklah, Bu. Dengan senang hati, saya akan membantu Ibu untuk terlaksananya komitmen yang Ibu ingin lakukan, agar tidak ada lagi rasa kecewa, tidak bingung lagi, dan kembali bersemangat mengajar seperti sebelumnya. Sama-sama, Bu Nurma. Waalaikumsalam.